Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat maghrib berjamaah. Kita memohon kepada Allah salat maghrib yang barusan saja kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita berada di tanggal berapa, Pak? Tanggal sudah masuk 13 ya. Sudah masuk 13 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu karakteristik orang beriman itu orang yang selalu bermusabaqah. Mereka berpacu, berlomba di dalam kebaikan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah perlombaan untuk bisa menjadi pemenang. Dan kita dari semenjak diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengisyaratkan bahwa kita harus berusaha jadi pemenang. Proses penciptaan manusia itu dari nutfah. Kalau kita telusuri nutfah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, berjuta-juta begitu ya. Berjuta-juta zigot yang nantinya akan menjadi cikal bakal manusia. Yang jadi kita, Allah tetapkan yang menjadi diri kita itu berapa? 1, 2, atau 10, 100 dari jutaan itu. Sekali disemburkan nutfah itu, para jamaah yang dirahmati Allah, itu berjuta-juta. Yang jadi berapa? Yang jadi cuma 1. Yang kemudian sampai ke sel telur dari rahim seorang istri itu cuma 1, yang lain berguguran semua. Ini sesungguhnya memberikan pelajaran, memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah ciptakan kita itu untuk berusaha menjadi pemenang. Artinya apa? Masing-masing kita harus berusaha bagaimana menjadi ahli surga. Karena itulah hakikat dari kesuksesan. Itulah hakikat dari keberuntungan. Bukan apa yang kita dapat di dunia ini. Orang banyak mendefinisikan keberuntungan, mendefinisikan kesuksesan
Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sungguh telah beruntung. Itulah orang yang mendapatkan kesuksesan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini perlombaan untuk menjadi pemenang. Allah Subhanahu wa taala seringkali ketika memerintahkan yang baik-baik, kata perintahnya itu mengandung muatan motivasi yang besar. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian di dalam kebaikan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, namanya berlomba dalam kebaikan bukan sekedar yang penting selesai mengerjakan kebaikan, tapi bagaimana berlomba, berpacu, memperhatikan kualitas dari kebaikan yang kita kerjakan. Istibaq fil khair. Maka salat maghrib bukan semata bagaimana kita menyelesaikan kewajiban, tapi yang jadi masalah berkualitas tidak salat maghrib kita itu. Dan demikian seterusnya dari setiap kebaikan-kebaikan. Allah perintahkan fas'au ila dzikrillah, bersailah kalian menuju kepada zikrullah. Wasabiqu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian, bercepat-cepat kalian, berpaculah kalian untuk menuju ampunan dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah menjelaskan tentang surga beserta kenikmatannya, maka Allah katakan wa fi dzalika, pada yang demikian itulah hendaknya kalian itu saling berpacu, berlomba untuk mendapatkannya. Nah demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hidup ini perlombaan. Kalau kita sadar dengan ini, insya Allah tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, tidak ada celah untuk setan menggiring kita supaya kita futur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selalu menyadari bahwa hidup ini perlombaan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka segala sarana yang nantinya akan menjadi wasilah bagi manusia untuk memaksimalkan perlombaan kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Fasilitasnya Allah kasih. Salah satu di antara fasilitas itu, Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk kita semua musim-musim kebaikan. Musim-musim di mana pahala amal kebaikan, pahala meninggalkan yang haram-haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala, innallaha astafa safaya min khalqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan beberapa pilihan keistimewaan bagi para hambanya. Allah pilih dari bangsa malaikat, malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling istimewa. Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian banyak nabi dan rasul, ulul azmi minar rusul. Allah pilih ulul azminya. Ada berapa ulul azmi? Ada berapa, Pak? Rasul yang disebut ulul azmi itu ada berapa? 6 apa 7? Ada berapa? Pada sariawan ini maskeran semuanya. Baik. Ada berapa, Pak? Ulul azmi itu ada berapa? 6 apa 7? Berapa, Hidayat? Ada 5.
Ada 5 rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul, Allah pilih 5. Siapa itu? Yang paling afdolnya siapa? Jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad siapa? Nabiullah Ibrahim. Ini 2 ini disepakati para ulama. Paling istimewanya Nabi Muhammad, yang kedua Nabiullah Ibrahim. Dua-duanya punya gelar yang sama. Selain Nabi, selain Rasul, juga punya gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih sejatinya Allah. Kalau kita punya orang yang kita cintai, itu namanya Habibi. Ya Habibi, wahai kekasihku. Nah kalau khullah, Khalil, itu di atasnya itu. Kalau diterjemahkan bahasa kita, kekasih sejati. Nabi Muhammad, kemudian Nabiullah Ibrahim. 3 sisanya khilaf para ulama. Siapa orang yang ketiga setelah Nabi Ibrahim? Sebagian menyatakan, dan ini yang masyhur, setelah Nabi Ibrahim itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelahnya Nabi Isa alaihissalam. Baru setelahnya terakhir yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Itulah pilihan Allah dari sekian banyak para nabi dan rasul. Kita ada di mana, Pak ya? Level kita itu di mana? Setelah siapa? Allahu a'lam. Ya, paling tidak kita jadi orang soleh, ya. Paling tidak minim-minimnya Allah itu menggolongkan kita dari golongan orang-orang soleh. Karena itu derajat yang paling rendah, begitu ya. Orang yang dinyatakan ada di jalan lurus, selamat dunia akhiratnya, itu kan ada 4 ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Tidak ada yang kelima tuh. Paling tidak kita disolihin, ya. Mudah-mudahan yang namanya soleh beneran soleh. Yang namanya bukan soleh juga mudah-mudahan digolongkan Allah jadi orang-orang soleh. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah memilih dari sekian banyak nabi dan rasul 5 rasul tadi yang disebut rasul ulul azmi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wastafa minasyuhur. Allah pilihkan dari bulan-bulan, ada 5 bulan yang Allah istimewakan. Nanti kita lewatin dulu bulan, karena ini pembahasan kita. Allah pun memilih dari hari. Hari ada berapa? Ada 7. Wastafa minal ayyami yaumal jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari 1 minggu, hari-hari dalam 1 minggu Allah pilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, sayyidnya hari Jumat. Nah, wastafa minasyuhur, Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan dari bulan-bulan yang ada 5 bulan. Siapa yang tahu 5 bulan ini? Yang pertama jelas bulan Ramadan. Yang kedua sisanya 4 itu disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Jadi Ramadan ditambah 4 bulan haram, totalnya 5. Ini musim-musim kebaikan. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih memacu diri kita di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti di selain bulan tadi 6 bulan sisanya berarti kita leha-leha, bukan. Tapi sesungguhnya Allah berkehendak ada musim-musim kebaikan yang motivasi di dalamnya betul-betul digenjot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berlomba, lebih berpacu lagi di 5 bulan ini. Sama lah ahli dunia juga begitu kan, Pak? Ada pengusaha di sini? Ada, Pak? Tidak ada pengusaha. Muslim itu harus jadi pengusaha, gitu ya. Atau pegawai semua.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang menggeluti dunia usaha, bisnis atau yang semisal dengan itu, pasti dia mengerti di musim apa dia akan bisa mendapatkan atau berpeluang besar mendapatkan keuntungan berlipat. Kan begitu ya? Yang jual baju, Pak, jual pakaian, pasti tahu itu musim-musim berlipat gandanya keuntungan. Bulan apa tuh, Pak? Menjelang Ramadan atau pas Ramadan menjelang Lebaran, ya kan? Oh, Masya Allah. Itu kalau dimaksimalkan itu 1 bulan itu, mungkin Bapak bisa punya untung buat 11 bulan ke depan. Begitu kan? Biarkanlah di bulan-bulan yang lain misalkan sepi-sepi tidak masalah. Kenapa? Karena masih ada bekal dari keuntungan bulan Ramadan kemarin menjelang Idul Fitri. Begitu kan? Nah, di dalam agama kita juga ada itu. Allah kasih fasilitasnya. Musim-musim di mana kita berlomba dalam kebaikan untuk mendapatkan keuntungan pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Cuman sayang kaidah ini hanya dipakai untuk urusan dunia. Ada orang, Pak, mau bulan apapun, mau hari apapun, gak ngefek apa-apa. Tetap dengan kelalaiannya, tetap dengan kemalasannya, tetap dengan jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Seorang mukmin itu selalu berpacu dalam kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan dari bulan-bulan yang ada, dari 12 bulan itu 5 bulan. Yang pertama Ramadan, kemudian 4-nya adalah bulan-bulan haram. Bulan apa saja itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyat. 3 bulan diantaranya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, sekarang kita ada di mana nih? Ada di bulan Zulqa'dah. Berarti kita ada di bulan haram. Di bulan yang disucikan Allah. Jadi bukan tanah saja yang Allah haramkan. Ada sebagian tanah Allah haramkan. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, tanah haram Aqsa. Bukan itu saja, ada waktu yang Allah haramkan, Allah sucikan. Maka siapa yang memanfaatkan waktu ini, pasti dia akan mendapatkan fadilah, pahala yang sangat besar. Siapa yang mengabaikannya, dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Peluang menguntungkan itu ketika tidak diambil para jamaah, rugi, ya kan? Cuman lagi-lagi kaidah ini dipakai untuk dunia dan dunia. Itu peluang emas, harus kita manfaatkan. Kita selalu masuk di situ untuk dapat apa? Untuk dapat duit, kan begitu? Dapat keuntungan duniawi. Tapi giliran Allah kasih fasilitas, musim-musim kebaikan untuk kita dapat pahala berlipat, sering kita mengabaikannya, tidak peduli. Itu kan? Hari-hari biasa saja, nggak ada ngefek. Mau Ramadan, mau bulan apa, nggak ngefek. Sebagian orang taunya Ramadan saja, gitu kan? Padahal masih ada 4 bulan yang lainnya. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Bulan 11, bulan 12, bulan pertama. Kemudian satu lagi bulan apa? Bulan Rajab Mudhar, allati baina Jumada wa Sya'ban. 1 bulan antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bulan-bulan istimewa seperti ini jangan diabaikan, ya. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, ya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Kezaliman itu dikerjakan di bulan apa saja, itu urusannya besar. Nah, kalau kezaliman itu dikerjakan di bulan-bulan yang Allah haramkan, maka urusannya semakin lebih besar lagi. Maka orang yang bermaksiat di bulan biasa itu berbeda dengan orang yang maksiat di bulan-bulan suci seperti ini. Sama halnya seperti orang maksiat di tanah biasa dengan maksiat di tanah haram. Beda urusannya. Nggak usah tanah haram dulu, Pak. Kalau ada orang main judi di dalam masjid kita ini, waliyadzubillah, semoga masjid ini dilindungi Allah.
Misalkan ini, ada orang main judi di sini dengan main judi di pos ronda. Beda nggak urusannya ini? Urusannya beda nggak Pak? Beda. Kalau orang main judi di pos ronda, ada 10 orang lalu lalang di situ, dibiarin aja gitu. Tapi kalau ketahuan ada orang main judi di dalam masjid, mabok-mabokan di dalam masjid, kira-kira kita akan geram nggak Pak? Akan geram nggak? Pasti geram. Ya. Paling tidak DKM-nya duluan, begitu kan? DKM yang turun tangan, imam masjidnya turun tangan. Ya. Marbot masjid mungkin juga akan turun tangan, pasti akan diusir. Kamu ini tidak tahu diri, ini rumah Allah, ini tempat suci, begitu. Sama yang di pos ronda juga seharusnya ditegur, begitu kan? Anda jangan berjudi, judi itu haram, judi itu dosa besar, dan begitu para jamaah. Tapi urusannya akan lebih besar ketika itu dikerjakan di rumahnya Allah, di masjid. Maka bulan-bulan seperti ini harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan diabaikan. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan percepatan, untuk kita melakukan lompatan yang sangat tinggi untuk bekal pahala kita di kehidupan akhirat. Semua butuh pahala enggak ini? Butuh pahala Pak? Butuh. Semua kita itu butuh pahala untuk bekal akhirat kita. Nah ini fasilitasnya Allah kasih nih. Kalau Anda ngumpulin pahala di bulan-bulan seperti ini, memaksimalkan amal-amal soleh di bulan-bulan seperti ini, maka pahala kita bisa berlipat-lipat. Begitu. Dan inilah salah satu istimewanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia kita Pak pendek-pendek, ya kan? 60 sampai 70 tahun saja. Begitu kata Nabi. Dibandingkan usia umat terdahulu luar biasa. Umat terdahulu panjang-panjang usianya. Maka kalau bukan karena taufik inayah dari Allah, kalau bukan fadl minallah, tentu kita akan kalah jauh dari sisi pahala dengan umat-umat terdahulu. Namun Allah kasih kepada kita. Kita dikasih Lailatul Qadar saja, Masya Allah bersyukurnya luar biasa Pak, ya kan? Bapak di sini yang sudah puluhan tahun, ya, sudah kepala 6, berarti sudah puluhan tahun mendapatkan Ramadan. Berarti puluhan tahun juga mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Padahal satu malam itu sama dengan 1000 bulan, 83 tahun sekian bulan. Berarti kalau 10 saja sudah 830 tahun, 30 sekian tahun. Nah, ini istimewa sekali. Ditambah bulan-bulan haram seperti ini, kita bisa melakukan lompatan yang besar untuk bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, tidak pernah ada satupun waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, melainkan Allah dan Rasulnya pasti membimbing kita semua bagaimana cara memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah, nanti masuk bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka sebagai persiapan lahir dan batin kita mesti mengerti bagaimana keistimewaan dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah para jamaah yang dirahmati Allah, apa istimewanya bulan Dzulhijjah? Selain bulan haram, bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu termasuk bulan-bulan haji. Ada yang mau berangkat ini? Tidak bisa berangkat ya. Semoga Allah mudahkan di tahun depan. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haji. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah selain bulan haram, keistimewaannya adalah dia bulan-bulan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, secara khusus bulan Dzulqa'dah
ini memiliki keistimewaan yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat pertama sampai ayat kedua, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan layal asyar 10 malam itu adalah 10 malam pertama Zulhijjah. Ini pendapat mayoritas ulama tafsir dari kalangan ulama ussalaf. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, berarti fajar itu memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki kedudukan dan keutamaan tersendiri. Demikian pula ketika Allah bersumpah dengan malam yang 10, yang ternyata kata mayoritas para ulama malam 10 Zulhijjah, 10 malam pertama Zulhijjah, maka berarti 10 malam pertama Zulhijjah ini memiliki keistimewaan tersendiri, kedudukan dan juga keutamaan tersendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa yang nampak kenapa 10 malam pertama Zulhijjah itu dikatakan sebagai malam-malam yang istimewa, karena di dalamnya terkumpul induk-induk ibadah, Ummul Ibadat itu kumpul di 10 pertama Zulhijjah. Apa itu Pak? Ibadah-ibadah apa saja? Ada ibadah salat? Jelas ada. Setiap hari kita mengerjakan 5 kali salat wajib. Kemudian ada salat yang sebagian ulama juga mewajibkannya, salat yang menjadi syiar Islam dan juga kaum muslimin. Salat apa namanya? Salat apa? Di 10 pertama Zulhijjah yang menjadi syiar kaum muslimin. Sebagian ulama mewajibkan salat apa? Idul Adha. Idul Adha, ya kan? Itu ibadah salat. Sedangkan salat rukun Islam yang kedua. Ini induk dari ibadah. Kemudian apalagi? Puasa ada puasa. Ya, puasa 9 hari pertama Zulhijjah. Itu ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Nanti kita bahas. Kalau tidak mampu 9 hari, minimal berapa hari Pak? 1 hari, jangan dilewatkan tuh. Namanya hari Arafah. Hari Arafah ini keistimewaannya sangat besar sekali. Baik, berarti puasa ada, salat ada, puasa ada. Kemudian apalagi? Sedekah ada? Jelas, termasuk sedekah sangat dianjurkan di 10 pertama Zulhijjah. Apalagi? Ibadah haji. Ibadah haji juga dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Manasik haji itu dimulai tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Namanya hari Tarwiyah. Nanti tanggal 9 hari Arafah, wukuf di Arafah. Tanggal 10 Yaumun Nahar, ya, hari Nahar. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Nah, afdalnya di penghujung hari tasyrik baru meninggalkan Mina, begitu ya. Nah, itu manasik haji, ibadah haji, al-hajju Arafah, ya, yang ibadah induknya adalah wukuf di Arafah. Itu dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Jadi ummahat al-ibadat itu kumpul semuanya di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang itu. Ya, di dalam satu riwayat hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu,
Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrani la yanqusani, syahru 'idin Ramadhanu wa Dzulhijjah." 2 bulan yang tidak akan pernah berkurang pahala di dalamnya. 2 bulan tersebut disebut dengan 2 bulan Id, karena di dalamnya ada 2 salat Id. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Ramadan yang diakhiri dengan salat Id di tanggal 1 Syawalnya di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Pahala tidak berkurang di 2 bulan ini. Di bulan Ramadan, kemudian di bulan Dzulhijjah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain menegaskan, "Inna a'dhamal ayyam," sesungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah tabaraka wa taala, yaumun nahar summa yaumul qar, yakni hari nahar. Ini seagung-agungnya hari nahar. Hari nahar itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu nama lain dari Yaumul Adha. Jadi bisa disebut Yaumul Adha, bisa disebut Yaumun Nahar. Intinya sama-sama saja. Udhiyah, dari kata udhiyah. Udhiyah itu para jamaah yang dirahmati Allah, sembelihan kurban. Nahar, kenapa hari Idul Adha juga disebut Yaumun Nahar? Karena di hari itu pula disembelih binatang kurban yang paling afdal, namanya binatang kurban yang paling afdal untuk disembelih. Apa Pak? Ada berapa jenis hewan yang kita kurbankan nanti? 3. Pertama, yang gede dulu. Apa yang gede? Limosin. Enggak, unta. Yang pertama unta. Baik. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Kambing. Gitu ya. Boleh ayam? Boleh tidak? Ustaz, anak punya ternak ayam nih. Sudahlah, nanti hari kurban 1 kandang anak kurbankan. 5.000 ekor. Boleh Pak? Boleh, kamu disembelih boleh, tapi tidak masuk hitungan kurban, bagi-bagikan saja gitu ya. Tapi tidak masuk hitungan kurban, karena bahimatul an'am yang masuk kategori kurban itu 3 jenis saja, unta, kemudian sapi, sama kambing dengan beragam variannya, begitu ya. Nah, kenapa Idul Adha disebut Yaumun Nahar? Itu disandarkan kepada penyembelihan unta. Penyembelihan unta itu disebut nahar. Nahar. Kalau kambing, sapi itu disebutnya dzabah. Dzabah. Tapi kalau unta itu disebut nahar. Fassalli li rabbika wanhar. Wanhar itu berkurbanlah. Disandarkan kepada unta sebagai binatang yang paling afdal untuk dikurbankan. Ada yang mau kurban unta nanti? Susah nyarinya Pak ya. Ada di kebun binatang tapi nggak dijual gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya sapi ya, paling tidak sapi. Beli yang harga 100 juta gitu kan, sendirian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itulah hari yang paling istimewa, hari yang paling agung di sisi Allah. Hari nahar, kemudian satu lagi hari qar. Hari qar itu 1 hari setelah hari nahar, awal hari tasyrik, bahkan berlanjut ya sampai akhir daripada hari tasyrik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga disebutkan, ma min ayyamin al amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah. Perhatikan baik-baik hadisnya, al amalu shalihu fiha, yang amal saleh
dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai. Berarti di sini setiap amal soleh sangat dianjurkan dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Walaupun nanti ada prioritasnya, ada amal-amal soleh yang kita prioritaskan di situ. Tapi secara umum seluruh amal soleh, yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, yang muta'addiyah ataupun yang lazimah, semua dianjurkan dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Taib. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah keutamaannya juga melebihi keutamaan jihad di jalan Allah? Nabi mengatakan walal jihad fi sabilillah. Iya, keutamaannya melebihi keutamaan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Artinya mendapatkan syahadah, jihadnya, hartanya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilahnya besar para jamaah yang dirahmati Allah. Maka sangat disayangkan kalau kemudian kita menyia-nyiakannya. Saya jelaskan secara singkat ya, amal-amal yang diprioritaskan di 10 pertama Zulhijjah. Yang pertama jelas adalah haji dan umrah bagi yang mampu berangkat ke sana. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang diprioritaskan juga adalah memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah di 10 pertama Zulhijjah. Kemudian berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Dilihat kalendernya Pak ya. Dilihat kalendernya. Usahakan ya, disepakati bersama keluarga kita 9 hari ya puasa, begitu ya. Bismillah. Jadi bukan hanya Ramadan saja kita puasa. Bagaimana terus berlanjut ibadah puasa ini? Karena puasa-puasa sunnah selalu ada anjurannya, termasuk 9 hari di bulan Zulhijjah. Kasih tanda kalendernya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita misalkan orang yang kesulitan ya, pekerjaan berat ya, atau apapun itu, kita punya penyakit ya, maka jangan ditinggalkan tanggal 9-nya. Karena juga fadilahnya besar. Apa fadilahnya Pak? Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelum dan juga setahun setelahnya. Ini kan fadilah besar. Dosa apa yang dihapuskan di sini? Dosa kecil yang sering tidak dirasa oleh kebanyakan manusia. Kalau dosa besar tidak hapus. Dosa besar tidak hapus. Dosa besar itu akan hapus kalau kita tobat. Jadi nggak hapus dengan puasa 1 hari di hari Arafah. Terus diampuni 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah, itu bukan motivasi untuk kita bebas bermaksiat. Oh, saya mah sudah bebas 1 hari. Jadi setahun sebelum sudah di kafarat, setahun setelah juga masih ada stok begitu ya. Jadi bukan bebas maksiat ya. Bukan bebas maksiat. Ini sedang menjelaskan fadilah begitu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bertakbir dan berzikir. Ada namanya takbiran ya. Takbiran di Idul Adha itu dimulai kapan Pak? Yang jelas lebih panjang, lebih lama dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebagian ulama mengatakan dari terbenam matahari akhir Ramadan. Orang kita nyebutnya malam takbiran itu. Sebagian mengatakan ketika terbit fajar tanggal 1 Syawal. Sampai kapan berakhirnya? Sampai imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Udah selesai itu anjuran takbiran. Cuman di kita ini luar biasa. Kalau belum seminggu Pak belum selesai itu takbiran. Ya. Ketemu orang di jalan tanggal 7 Syawal, kita belum lebaran. Padahal lebarannya sudah lewat. Nah, sesungguhnya yang lebih meriah itu seharusnya Idul Adha. Ayyamu aklin wa syurbin. Itu hari makan, hari minum, hari berpesta-pesta kita Pak. Di Arab begitu Pak. Justru yang meriah itu Idul Adha.
Kalau di kita kan Idul Fitri yang meriah. Kalau Idul Adha cenderung lebih sepi. Bahkan sebagian orang salah persepsi. Itu mah katanya lebaran Pak Haji Bu Haji. Kita belum haji gitu. Jadi nggak mau ke lapang, disangkanya itu lebaran haji. Karena kita belum haji nggak usah ke lapang, begitu. Ini kan salah paham. Ini lebarannya kaum muslimin. Lebaran kita semua, mau yang sudah berhaji ataupun yang belum berhaji. Gitu ya. Nah, di kita ini kan Idul Adha, coba bandingkan Idul Adha dengan Idul Fitri, Pak. Lebih ramai mana? Sekarang mah nggak kelihatan ya. Semua orang di rumah gitu. Ngumpul-ngumpul sedikit bisa dicurigai gitu ya. Begitu. Para jamaah, kita bicara masa normal, itu Idul Fitri selalu lebih ramai ketimbang Idul Adha. Padahal ini sesungguhnya sama. Ya, bahkan di hari raya Idul Adha itu durasinya lebih panjang. Takbirannya saja dimulai dari kapan? Ketika terbit fajar Arafah. Berarti tanggal 9 itu pas seharusnya sudah mulai takbiran. Cuman ini jarang yang mengamalkan. Dari tanggal 9 itu kita sudah dianjurkan takbiran. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari akhir hari tasyrik. Jadi berapa hari itu? 5. Ya kan? Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Takbirannya 5 hari. 5 hari para jamaah. Bisa yang muqayyad, bisa yang mutlak. Yang mutlak itu kapanpun dimanapun, pokoknya di hari-hari ini kita memperbanyak takbiran seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Di pasar mereka takbiran, Pak, ya kan? Kita kalau takbiran di pasar, ya semua mata memandang. Ya. ODGJ katanya, orang dengan gangguan jiwa. Padahal ini sunnah. Ada sunnahnya para jamaah yang dirahmati Allah. Ibnu Umar, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, keduanya berangkat menuju pasar fi ayyamil ashr, yakni di hari-hari Idul Adha, yukabbirani, mereka kedua-duanya bertakbir. Ini syiar dijaharkan. Ibnu Umar bersama Abu Hurairah bertakbir ketika pergi ke pasar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, wa yukabbirun nas bitakbirihima, orang-orang pun pada mengikuti takbiran dua sahabat ini. Begitu. Itu namanya takbir mutlak. Ada yang takbir muqayyad. Takbiran muqayyad itu yang setiap ba'da salat, gitu ya. Kita habis salat subuh di hari Arafah mulai takbiran, ya. Kemudian diselesai zuhurnya, diselesai asarnya, diselesai maghribnya, diselesai isya'nya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari hari akhir tasyrik. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan amalan yang lainnya jelas. Yang paling nampak, dan ini syiar Islam dan kaum muslimin, adalah berkurban. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti kita bisa membahas ini insyaallah taala. Pengajian kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, jadi ilmu nafi bagi kita semua. Bagi yang sudah mengetahui, semoga ini jadi murojaah yang mengingatkan kita kembali tentang poin-poin penting berkaitan dengan istimewanya bulan Dzulhijjah. Dan semoga dengan pengajian ini iman kita semakin bertambah dan juga kita semakin termotivasi untuk terus istiqomah di dalam meningkatkan amal soleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.